Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Muhammad Lukman Hakim akan mempresentasikan terkait dengan big paper saya yang berjudul Pengaruh Pandemi COVID-19 dan Faktor Eksternal dalam Industri Farmasi. Studi kasus yang saya ambil yaitu PT Kimia Farma Tbk. Kita mulai dari outline apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama pendahuluan, dua profil perusahaan, ketiga analisis. Analisisnya terdiri dari lingkungan ekonomi, hukum, bisnis Indonesia, hukum bisnis internasional, lingkungan demografi, sosial dan budaya, lingkungan politik nasional dan internasional, lingkungan teknologi, lingkungan alami, dan pemerintah. Kita mulai dari yang pertama, pendahuluan. Nah, dalam sektor kesehatan tentang pandemi COVID-19, terdapat kesadaran yang luar biasa terkait dengan industri farmasi. Nah, sehingga tren di pasar modal terkait dengan industri farmasi, termasuk PT Kimia Farma meningkat. Nah, masyarakat tentang kesadaran kesehatan lebih tinggi. Banyak masyarakat yang memenuhi kebutuhan untuk tetap menjaga imun dan kesehatan dengan melakukan pembelian terhadap obat-obatan. Kemudian sektor ekonomi dalam penerapan PSBB menimbulkan interaksi antar sesama manusia, sesama masyarakat itu berkurang sehingga membuat perekonomian menurun. Selain itu, dalam operasional produksi pemerintah dan perusahaan industri juga menurun. Munculnya PHK yang sejumlah 3,05 juta itu menimbulkan permasalahan bagi negara karena negara juga bertanggung jawab terhadap munculnya PHK yang terjadi di Indonesia. Rumusan masalahnya apakah faktor lingkungan berpengaruh terhadap kinerja dari PT Kimia Farma? Yang kedua, faktor pengaruh COVID-19 terhadap kinerja PT Kimia Farma. Kita mulai dari profil perusahaan. Nah, saya ambil PT Kimia Farma merupakan tren di era pandemi COVID-19 yang memiliki anggapan dari investor dan kebutuhan kesehatan yang tinggi. Nah, sejarah PT Kimia Farma didirikan pada tahun 1817 pada saat pemerintahan Belanda yang namanya itu NV Chemical. Kemudian setelah Indonesia merdeka dengan peraturan perundang-undangan dan kemudian reformasi perusahaan sampai akhirnya dibentuk PT Kimia Farma Tbk yang listing di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, analisis lingkungan ekonomi. Nah, di dalam perekonomian terkait dengan GDP di kuartal ketiga kemarin minus 5,32%. Kemudian di kuartal kedua negatif 3,49%. Nah, hal ini merupakan permasalahan bagi lingkungan ekonomi terkait dengan resesi di Indonesia. Maka hal ini terdampak kepada seluruh sektor. Nah, namun sektor farmasi diuntungkan karena apa? Permintaan obat yang meningkat di tengah pandemi. Namun dalam sektor farmasi mengalami kendala terkait dengan bahan baku yang belum bisa memproduksi sendiri di dalam negeri sehingga membutuhkan impor dari negara lain. Kemudian juga perusahaan farmasi perlu mengidentifikasi terkait dengan SOP kesehatan karyawannya karena pada saat ini karyawan merasa ketakutan terkait dengan persebaran COVID-19 dalam memberikan pelayanan kepada
pembeli maupun pasien untuk memperoleh obat-obatan. Selanjutnya, di dalam lingkungan hukum bisnis, nah kebijakan pemerintah terkait dengan sistem impor di bea cukai diberikan kelonggaran tanpa pajak dan prosesnya lebih cepat terkait bahan baku dan alat-alat kesehatan agar mempercepat proses pembuatan obat dan distribusi alat-alat kesehatan kepada masyarakat. Kemudian kebijakan perusahaan. Nah, perlindungan konsumen tadi yang saya sampaikan terkait perlindungan konsumen terkait dan karyawan dengan protokol kesehatan agar memutus rantai COVID-19. Kemudian bekerja sama dengan industri-industri yang bisa untuk memenuhi kebutuhan terkait dengan alat-alat kesehatan seperti halnya masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Selanjutnya, terkait lingkungan hukum bisnis internasional. Nah, terdapat kebutuhan dari dua hal tadi ya, alat-alat kesehatan dan bahan baku yang belum bisa diproduksi sendiri, maka PT Kimia Farma bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri dalam pemenuhan kebutuhan dengan mengimpor dan mengekspor apa yang dibutuhkan oleh perusahaan di luar negeri sehingga terjadi kerjasama simbiosis mutualisme. Selanjutnya terkait dengan lingkungan demografi. Nah, terkait dengan adanya isu bonus demografi di tahun 2030 menurut Kemenristek, kemudian menurut Kementerian Pendidikan, ini merupakan peluang emas buat Indonesia terkait dengan usia produktif antara 15 sampai 30 tahun yang siap kerja. Nah, namun dikarenakan lingkungan pandemi COVID-19 munculnya PHK dan pengangguran penduduk usia produktif. Nah, sehingga hal itu berdampak pada bertambahnya tingkat kemiskinan. Selanjutnya, lingkungan politik nasional dan internasional. Kerjasama pemerintah kepada perusahaan farmasi dan rumah sakit yang memberikan biaya penuh kepada pasien ditanggung oleh pemerintah. Presiden Republik Indonesia sangat menyayangkan terkait kinerja dari kesehatan. Karena menurut data yang disampaikan oleh Bapak Joko Widodo disampaikan terkait dengan kebutuhan tempat tidur pasien yang sakit 0, sekian persen dari penduduk Indonesia. Kemudian obat-obatan yang tidak bisa diproduksi sendiri, harus melakukan impor bahan baku. Ini merupakan permasalahan, sehingga dibuatlah kebijakan-kebijakan terkait dengan rumah sakit darurat, pembangunan rumah sakit darurat dalam waktu yang sangat cepat, kemudian pemberian biaya full kepada pasien yang terpapar COVID-19. Nah, aktor utama dalam lingkungan politik terdapat 3 hal, stabilisasi, regulasi, dan redistribusi. Selanjutnya terkait lingkungan teknologi. Nah, konsep peningkatan efektivitas dan efisien dalam produksi dan tren masyarakat yang beradaptasi dengan teknologi dan media sosial. Hal ini sangatlah penting. PT Kimia Farma dalam hal ini meluncurkan platform Medif untuk bisa memenuhi permintaan masyarakat agar lebih cepat dalam pemenuhan alat-alat kesehatan maupun obat-obatan. Dan merupakan peluang bagi masyarakat juga untuk entrepreneur, menumbuhkan jiwa entrepreneur. Dan ini disampaikan oleh PT Kimia Farma. Nah, terdapat beberapa hal dalam kaitannya dengan teknologi, seperti halnya Internet of Things, Artificial Intelligence, Smart Product, platform, medsos, yang penduduk Indonesia semakin beradaptasi terhadap teknologi, sehingga akan mengefisienkan proses dalam hal menciptakan produk, baik itu produk dalam farmasi maupun industri yang lainnya. Kedekatan media sosial membuat kemudahan di dalam melakukan transaksi dan komunikasi antara perusahaan dengan konsumen. Selanjutnya lingkungan alami. Nah, lingkungan alami itu melihat potensi dari SDA maupun SDM yang ada. SDA, SDM, kemudian biotik maupun abiotik. Nah, perlunya pemerintah bekerja sama dengan industri farmasi untuk berusaha mencari obat-obatan, rempah-rempah maupun lain sebagainya yang bisa menjadi bahan baku
untuk obat-obatan, sehingga harapannya PT Kimia Farma dan industri farmasi lainnya di tahun yang akan datang bisa memproduksi bahan baku sendiri, sehingga proses dalam hal obat-obatan semakin cepat, bahkan bisa melakukan ekspor ke luar negeri. Selanjutnya, lingkungan pemerintah. Lingkungan pemerintah memiliki aktor utama dalam pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Terdapat tiga hal. Yang pertama, korporasi atau swasta, kemudian pelaksana, dan sampai dinikmati oleh masyarakat. Kesimpulan dalam penyampaian saya pada kesempatan kali ini, bahwa faktor eksternal itu mempengaruhi kinerja PT Kimia Farma. Dalam hal ini, tingkat saham dan nilai perusahaan PT Kimia Farma semakin meningkat. Bahkan peningkatannya tajam. Hal ini dikarenakan para investor meyakini bahwa PT Kimia Farma akan memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang. Apalagi pada saat ini ditemukannya vaksinasi yang membuat tren PT Kimia Farma semakin baik. Beberapa aspek lingkungan yang paling berdampak yaitu lingkungan ekonomi dengan adanya resesi di Indonesia, lingkungan hukum bisnis Indonesia dan internasional untuk memudahkan proses mengimpor dan operasional bahan baku dan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan oleh PT Kimia Farma dan masyarakat, dan lingkungan teknologi untuk bisa mempercepat dalam transaksi dan pengobatan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kemudian yang kedua, pengaruh COVID-19 sangat berdampak pada kinerja. Percepatan dan kecepatan dibutuhkan PT Kimia Farma untuk memenuhi permintaan yang ada di masyarakat dan meningkatkan value dari PT Kimia Farma itu sendiri, baik di tingkat pasar modal maupun dalam pelayanan di masyarakat. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.